Hello everyone, here I am again, Belen, and we're going to discuss our new material. Dan karena pertemuan kemarin kita nggak bisa ketemu langsung lewat Zoom, jadi hari ini bakal aku kirimin video penjelasan materi terakhir. Dia kalau nggak salah udah kirimin materinya, tapi kalau nggak nanti aku usahain tampilin di sini. Tapi kalau ntar nggak bisa, teman-teman dengerin aja. Nanti aku kirim filenya supaya kalian baca dan lihat. And I'm so sorry because this is going to be a little bit crowded, agak berisik, agak so much noise ya, karena aku lagi di luar juga. Nah, teman-teman udah ngeliat materinya. Nah, jadi ada teks pertama yaitu tentang penemuan baru gitu ya. Nah, kita langsung fokus ke pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1 itu the word plethora is best replaced by except. Jadi di sini kata kuncinya adalah kata except. Except itu artinya kecuali. Nah, kalau biasanya di soal-soal SBMPTN itu sering banget kita temukan jenis soal kayak gini, ada kata except. Jadi kita langsung fokus ke kata-kata yang tidak punya sinonim dengan soal yang dimaksud, yaitu plethora di sini. Nah, teman-teman boleh buka kamusnya sekarang, kita cari plethora itu artinya apa. Dan kalau misalkan teman-teman udah temuin, kita bisa lihat pilihan jawabannya. Ada A, plenty, B, provision, C, maintain, D, glut, and E, over abundance. Nah, pilihan yang tepat itu adalah D, C, maintain. Jawaban untuk soal jenis ini tuh akan sulit kita jawab di soal-soal SBMPTN kalau teman-teman nggak punya vocabulary yang banyak. Jadi aku nggak bisa kasih tips and trick yang banyak, kecuali pertama teman-teman perbanyak diksinya, kedua kalian lihat juga aja, mungkin dari 5 pilihan tadi kalian familiar sama dua kata gitu, atau dua pilihan. Nah, misalkan dua pilihan ini kalian tahu artinya dan kalian tahu sama artinya, oh berarti kalian langsung eksekusi yang ini, berarti ini udah nggak mungkin, dan ini kemungkinan adalah arti yang sama dengan soal. Kan tadi plethora itu artinya kayak semakin banyak sekali, beberapa gitu deh gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman tahu dua arti dari pilihan jawabannya, yaitu misalkan banyak terus beberapa gitu ya pilihannya sama artinya kayak gitu, oh berarti si plethora itu artinya itu gitu, sama. Berarti tinggal cari pilihan lainnya. Dan kalau misalkan kalian nggak tahu istilah arti dari 3 pilihan jawaban tuh, ya pakai insting aja ya, karena kalau nggak tahu arti vocabnya agak susah juga. Makanya hopefully teman-teman juga sering-sering buka-buka kamus aja kalau lagi ngerjain soal supaya makin banyak vocabulary. Next, kita langsung ke soal nomor 2. Kebetulan di sini ada 7 soal, sebenarnya ada 8 tapi ada soal yang double gitu. Jadi kita bakal bahas 7 aja. Kemudian ada soal nomor 2 yaitu why does the author mention medical CT scanning in paragraph 2? Nah, kalau teman-teman lihat jenis soal kayak gini, dia kan mention paragraf 2. Jadi langsung aja fokusnya ke paragraf 2. Jadi kita tadi kalau tips and trick seperti pertemuan awal, kita nggak perlu baca teksnya, kita langsung baca soalnya, kemudian lihat pilihan jawabannya. Kalau memang bisa dieksekusi tanpa baca teks, langsung ditanda-tandain gitu yang mungkin bukan jawaban. Jadi kita langsung udah punya beberapa opsi jawaban yang mungkin pasti gitu. Tapi karena soalnya jenis kayak gini tuh menunjuk paragraf 2, kita harus lihat paragraf 2-nya juga apa fokusnya. Kemudian keyword dari soal ini adalah why. Why itu artinya nanyain kenapa gitu, berarti ada penjelasan karena dan bla bla bla. Terus keyword dari pertanyaan ini juga adalah scanning. Nah, scanning itu kan berhubungan dengan alat, cara, metode gitu-gitu ya, teknologi gitu-gitu. Nah, kita langsung lihat, sebenarnya kita bisa nggak usah baca teks untuk ngejawab soal jenis kayak gini. Tapi untuk make sure lagi, lebih baik langsung fokus baca si paragraf keduanya gitu. Jadi teman-teman tipsnya adalah kalau kalian dapat soal yang mention paragraf, langsung lihat ke paragrafnya, baru nanti lihat opsi jawabannya. Nah, opsi jawabannya itu A, itu to correlate how the subsurface imaging techniques works in the earth. B, to compare volcanic craters and lava flow. C, to define what the magma chambers look like beneath the surface. And D, to explain how the volcanic craters works until today. And E, to give name the volcanic region, Warning Volcanic Province. Nah, kalau dari pilihan jawaban ini, trik dari aku tuh aku langsung highlight kata kerja atau kata awal dari pilihannya itu. Berarti ada to correlate, to compare, to define, to explain, to give. Nah, kalau seperti yang aku bilang, dari soalnya aku dapetin 3 keyword, yaitu
paragraf tuh why sama scanning. Nah, karena scanning itu tuh berhubungan sama teknik, berhubungan sama cara, berhubungan sama metode, aku langsung tertuju sama pilihan A. Nah, tapi teman-teman kalau udah nemuin teknik kayak gini, langsung juga dicek di paragraf keduanya untuk make sure gitu. Jadi jawaban yang tepat nomor 2 adalah A, to correlate how the surface imaging techniques works in the ocean. Gara-gara pertimbangan tadi. Next, nomor 3 itu pertanyaannya adalah the following paragraph on the passage will likely talk about. The following paragraph di sini tuh maksudnya berarti paragraf selanjutnya dari teks itu. Jadi kalau misalkan kita mau menambahkan paragraf baru dari teks yang udah ada, itu kira-kira lebih tepat untuk kita tambahin apa gitu. Nah, di sini jawabannya itu pilihan jawabannya ada A, the final discoveries over the basin will be explored. B, the remarkable volcanic activity beneath basin has distinct characteristics. And C, the challenges that researchers facing to find the new oil and gas reservoirs. And D, how the exploration will take on the basin. And E, the prospect of upcoming volcanic craters beneath the basin. Nah, kalau ada soal kayak gini, kita harus lihat lagi teks atau paragraf terakhir dari teksnya. Kalau kita lihat dari teksnya ini, itu kan menjelaskan kalau sekarang itu the Cooper Eruption Basins itu dry and barren landscape gitu. But bla bla bla, terus ada didukung sama pernyataan the researcher says will be landscape bla bla bla. Nah, ini kan lebih ke nunjukin bentuk fisik atau kayak karakternya gitu kan, atau kayak apa sih? Wujudnya gitu. Nah, kalau dari opsi-opsi yang tadi itu kita bisa simpulin kalau yang tepat itu adalah jawaban B gitu, karena menjelaskan bahwa volcanic activity itu udah ada perubahan yang berbeda gitu. Karakternya udah mulai berbeda gitu. Sedangkan pilihan-pilihan lainnya itu kurang tepat gitu, karena following the last paragraph of the text itu ngejelasin tentang kayak sekarang tuh udah dry bla bla bla, terus dia lebih ini begitu. Nah, itu nunjukin karakteristiknya. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Kemudian nomor 4 itu soalnya what the main topic of the passage is. Nah, kalau kayak gini lagi-lagi bisa dilihat dari kata apa yang sering muncul atau kalimat pertama, yaitu kalimat pokok biasanya mengandung ide yang kemudian diikuti rinci-rincinya. Jadi bisa langsung lihat di kalimat pertama paragraf atau kalimat biasanya kalau dia induktif atau deduktif ya, itu di akhir, tapi biasanya paling sering banget itu di awal kalimat itu adalah ide pokoknya. Jadi langsung lihat aja ke ide pokoknya, itu biasanya udah nyambung ke main topik atau main idenya dan kata-kata kunci yang sering muncul. Nah, kalau pilihannya nomor 4 ini ada A, the continuing projects about the new reserve prospect in the basin. B, the exploration of Cooper Eromanga Basin has been operated over years. C, the lack information about volcanic activities beneath the basin. And D, the unforeseen findings about volcanic activity beneath Cooper Eromanga Basin. Maaf ya kalau pronunciation aku agak. And E, how to explore volcanic activity since the basin exploited. Nah, karena di sini itu coba kita lihat ke paragraf ya. Di sini itu dikasih tahu bahwa the Cooper Eruption Basin in the kita lihat paragraf di kalimat awal ya. The Cooper Eruption Basins in the north earth corner of the blah 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 blah, a largest onshore oil and gas producing region in Africa. But despite over 2 years and production, the ancient Jurassic underground landscape has gone largely unnoticed. Nah, ini ada kata-kata yang mirip kayak underground, terus has gone largely unnoticed. Itu adalah kata-kata yang berkaitan dengan satu kata dalam jawabannya, yaitu D, the unforeseen finding about volcanic activity beneath over Cooper Eromanga Basin. Jadi dikasih tahu bahwa main idea itu dikasih tahu kalau ada aktivitas vulkanik yang tidak dinotis gitu. Sebenarnya unforeseen ya unnoticed itu sama aja. Jadi udah langsung kita ketahui jawabannya itu dari kalimat pertama atau minimal paragraf pertama di teks tadi gitu ya. Jadi jawabannya adalah D, the main topic of that passage. Nah, lanjut ke soal 5 sampai 8 itu teksnya baru ya. Kalau semoga aku bisa edit dan aku tampilin di sini. Kalau paragraf nomor 5 ini soalnya adalah what is the main topic. Lagi-lagi main topic tips and triknya langsung lihat di kalimat pertama. In a person who experience physical health. Nah, udah nyebut-nyebut kayak gini langsung kita lihat opsi jawabannya. A, healthful lifestyle. B, physical health. C, health issues nowadays. D, physical exercises. And E, impacts of healthy life. Nah, karena semua ini mengandung satu kunci yang sama, karena diulang-ulang ya kan,
ada healthy gitu, atau life gitu. Jadi kalian mungkin aja nggak bisa nyimpulin jawaban dengan hanya ngelihat kalimat pertama atau ngelihat jawaban-jawaban ini. Jadi kita harus baca setidaknya kalimat 1 sampai kalimat berapa gitu, yang langsung merujuk kemana nih deskripsinya. Nah, karena aku udah baca ya, jadi jawaban yang tepat adalah B gitu. Lanjut ke nomor 6. Why does the author mention working at peak performance in line 1? Seperti soal yang nomor 1 tadi, karena dalam soalnya mention paragraf 2, nah kalau di sini di-mention in line 1. Jadi kita langsung fokus ke baris pertama di paragraf itu, baris pertama dalam teks. Nah, pertanyaannya sama lagi, why? Jadi, teman-teman dari latihan hari ini, kita bisa tahu bahwa jenis-jenis soal kayak gini mungkin aja sering ditanyakan atau dikeluarkan di soal SBMPTN. Jadi, sering-sering latihan soal mencari why dan juga keyword-keyword yang mungkin kalian belum tahu gitu artinya. Nah, kalau ini kan tentang physical health nih, temanya nggak kayak tadi kan tentang volcanic bla bla bla. Nah, kita lihat lagi seperti taktik aku, kita lihat kata pertama dari pilihan jawabannya itu. A to improve, B to compare, C to prove, and D to show, and E to increase. Ini kebetulan agak mirip-mirip kan, nada-nadanya kayak mau nunjukin, mau buktikan gitu-gitu, mau kayak menurut aku ini nadanya mirip gitu. Jadi setelah kita dapat kata kunci dalam soal dan kita juga dapat kata kunci dalam pilihan jawaban, kita harus make sure lagi dengan membaca teksnya. Nah, tapi jawaban yang tepat dari nomor 6 ini adalah to show the impact of maintaining physical health. Ini sebenarnya bisa kita lihat dari paragraf pertama. Karena di paragraf pertama, kalimat pertama dikasih tahu, in a person who experience physical health today, bodily functions are working at peak performance due to only to lack of disease, but also to regular experience bla bla bla. Nah, jadi dengan kenapa sih autor itu mention soal bekerja optimal si badan itu? Karena dia jawabannya D, untuk menunjukkan dampak dari mempertahankan kesehatan badan, kesehatan tubuh gitu. Jadi dia ngasih tahu gitu. Jadi ini kalau dalam sastra Indonesia, terutama dalam mata kuliah analisis wacana itu kita dikasih tahu bahwa dalam sebuah teks itu ada yang namanya koherensi. Koherensi itu adalah keterpaduan antar kalimat atau antar paragraf gitu. Jadi kalimat-kalimat atau kata-kata dalam sebuah teks itu bisa nyambung gitu karena ada petunjuk-petunjuknya gitu. Salah satunya adalah koherensi gitu. Koherensi itu biasanya menunjukkan ada jadi kalimat satu menunjukkan sebab, kalimat keduanya akibat. Nah, atau kebalikannya, atau beberapa jenis yang lainnya gitu. Nanti kalau aku jelasin jadi 2 SKS. Kalimat ini menunjukkan sebab dan akibat. Jadi kalau Anda melakukan physical health, maintaining physical health, kalian itu badannya bakal working optimally gitu kan. Dan gak hanya kalian tuh dan kalian tuh gak hanya terbebas dari penyakit, tapi juga bla 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 bla. Jadi ada keterpaduan antara kalimat satu dengan kalimat lain. Nah, jawaban yang tepat dari nomor berapa ini? Nomor 6 ini adalah to show the impact gitu. The impact itu sama aja kayak sebab akibat gitu. Nah, nomor 7 itu the word educate. Kata kunci dalam soal ini adalah paragraf sebenarnya adalah di best replace. Kadang kita nggak perlu fokus ke paragraf satunya, nggak kayak soal kayak tadi pertanyaan. Kalau jenis soal kayak tadi kan why. Jadi kita harus lihat dulu teksnya untuk make sure itu tuh maksudnya apa. Karena kalau why itu kan karena gitu ya. Berarti menjawab penyebab, ada penyebab sama ada akibat gitu. Karena gini-gini bla 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 begini-begini gitu. Nah, kalau ini kan satu kata itu baiknya diubah. Sedangkan di soal-soal sebelumnya itu tadi kita kata yang ini kecuali gitu kan. Kata yang sinonim dari kata ini kecuali apa yang tepat gitu. Sedangkan kalau yang ini kata ini nih kalau diganti berarti sama aja kayak sinonim sih. Itu bagusnya apa? Kalau tadi kan kecuali, kalau ini sinonimnya gitu. Best replace itu berarti kalau ini digantikan substitusinya apa? Berarti kita harus tahu juga vocabulary, arti-arti yang mirip dengan kata yang diajukan di soal, yaitu educate tadi ini. Nah, kata-kata yang tepat itu di pilihan jawaban nomor 7 ini adalah A struggle, B difficult, C sufficient, and D completed, and E exhaustive. Nah, kalau misalkan teman-teman agak kesulitan, ini lagi-lagi nggak ada tips and trick kecuali kalian punya banyak vocab. Oke, jadi educate itu artinya memadai atau cukup. Nah, pilihan-pilihan tadi itu struggle artinya kan kayak tantangan, kesulitan gitu-gitu. Sedangkan difficult juga susah, sulit.
Terus completed yang pilihan D itu artinya selesai, dan exhaustive itu artinya lengkap. Itu kurang gitu, kurang tepat untuk menggantikan educate di sini kalau kita lihat di paragraf. Di paragraf 1, but also to regular exercise, balance nutrition, and educate rest. Artinya istirahat yang cukup. Gak mungkin kita ganti jadi struggle rest atau difficult rest atau completed atau excessive rest. Yang tepat itu adalah sufficient rest. Sufficient rest. Aku juga nggak tahu cara ucapin. Artinya cukup. Kadang tuh ya, mohon maaf ya, aku pronunciation-nya jelek juga karena aku tuh kadang lebih ke visual, jadi bagus sekali menjawab tapi kadang praktiknya kurang karena kita kebanyakan teoritis gitu. But anyway, jawaban yang tepat untuk kata yang menggantikan educate ini adalah sufficient gitu. Lagi-lagi teman-teman perlu memperbanyak vocabulary untuk bisa jawab jenis soal kayak gini kalau nanti ketemu di soal SBMPTN gitu. Tapi mungkin tips dari aku adalah kalau misalkan teman-teman juga nggak tahu arti-arti dari pilihan jawaban atau arti dari soalnya, kalian bisa coba pasang-pasangin. Nanti kayak ini kayaknya kurang nyambung, atau kayak ini kayaknya bunyinya nggak serasi, berarti itu bukan jawabannya. Kita pakai insting itu aja. Jadi kayak struggle rest nggak cocok gitu, difficult rest nggak cocok, completed rest nggak cocok, excessive rest, tapi sufficient rest masih terdengar indah gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah C gitu. I think that's all. Terima kasih sudah mendengarkan dan diskusi bareng. Kalau kalian punya banyak pertanyaan, please tell the committee so we can discuss in our next meeting.